Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah perjanjian raksasa itu terbentuk, ia menekuk kakinya dan melompat ke udara. Rune hijau pada pedang kayu di tangannya bersinar terang, dan cahaya hijau keluar dari pedang kayu, menerangi setengah dari ruang hijau. Saat berikutnya, sinar pedang menebas seperti sungai hijau yang jatuh ke tanah. Kekuatannya menghancurkan bumi. Sebelum sinar pedang raksasa menebas, kekuatan yang menakutkan telah turun. Awan air hitam, layar pasir emas, dan barisan pedang emas bergetar hebat pada saat bersamaan. Pedang kayu raksasa menebas menghasilkan suara yang menghancurkan bumi. Lampu hitam, kuning, emas, dan hijau saling terkait dan terpelintir. Awan air hitam, layar pasir emas, dan susunan pedang emas tidak dapat menahan beban berat dan tiba-tiba meledak. Hembusan badai berbagai warna bercampur dengan pedang ki, awan ki, dan pasir menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Kekosongan hijau di dekatnya berfluktuasi dengan hebat, dan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Namun, setelah pedang kayu raksasa menebas, pedang itu tidak terus menebas. Sebaliknya, itu memantul, dan perjanjian raksasa itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Setelah ledakan mereda, sosok Han Li dan dua lainnya muncul. Di depan mereka bertiga, tiga spanduk berwarna emas, perak, dan hitam yang menyilaukan berdiri, seperti tiga sungai berbintang, dan sejumlah besar kekuatan spiritual terpancar dari tiga panji. Dimanapun bayangan spanduk berlalu, ruang di sekitarnya berkedip dan berfluktuasi. Badai di sekitarnya meraung, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh tiga bayangan spanduk dengan gelombang lembut. Mereka bertiga tidak berani mengendur. Jari-jarinya terus membentuk segel tangan yang masuk ke spanduk di depannya. Langit berputar, gerakan air, goyang bumi. Lin Jiu berteriak dengan suara rendah. Ketiga spanduk itu terhubung satu sama lain dan menyatu menjadi satu, membentuk layar cahaya tiga warna berbentuk telur raksasa. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa lapisan terluar dikelilingi oleh cahaya keemasan, diikuti oleh cahaya hitam, dan cahaya perak. Spanduk yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di sekitar layar cahaya, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suara siulan yang tajam, menyapu ke segala arah. Tinggi di langit, wajah klon Dewa Emas tenggelam saat ia membentuk segel tangan. Sebuah cahaya hijau melintas di sekitar tubuh Trean raksasa itu, dan tiba-tiba ia mengambil dua langkah ke depan. Kemudian, cahaya hijau mekar dari bilah kayu di tangannya, dan dengan keras meretas tirai cahaya tiga warna sekali lagi. Seluruh layar cahaya berguncang dengan keras, dan area yang diserang ambruk. Namun, saat cahaya tiga warna mengalir di layar cahaya, penyok dengan cepat pulih, dan bilah kayu manusia pohon raksasa itu didorong lagi. Lengan Trin raksasa itu menari-nari dengan liar saat ia menebas dengan pedangnya. Bum bum bum, penghalang cahaya tiga warna bergetar tanpa henti, dan banyak penyok muncul di permukaannya. Namun, dengan cepat pulih dan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Spanduk milet agung Tri Origin Lin Jiu benar-benar luar biasa. Aura inkarnasi itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Seventen memegang batu meta abadi di satu tangan dan terus menyerap energi spiritual abadi di dalamnya. Kita tidak bisa gegabah. Metode orang ini seharusnya tidak terbatas hanya pada ini. Cepat dan pulih. Lin Jiu juga memegang batu meta abadi di tangannya. Meskipun sedikit kebanggaan melintas di matanya, dia berbicara dengan hati-hati. Han Li tetap diam sambil menyerap energi spiritual abadi dari batu abadi di tangannya. Namun, dia tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Untuk mengaktifkan arai, mereka bertiga terus menyerap energi spiritual abadi dari batu abadi dan bahkan mengkonsumsi ramuan pemulihan. Namun,
mereka masih tidak dapat mengimbangi hilangnya energi spiritual abadi. Konsumsi energi spiritual abadi dari Tree Origin Great Millet Banner benar-benar menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki harta untuk melindungimu? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Klon Dewa Emas mencibir. Dia mengganti segel tangannya dan menunjuk ke perjanjian raksasa di bawah. Perjanjian raksasa itu segera berhenti bergerak dan tenggelam. Lebih dari separuh kakinya terendam di tanah di bawahnya. Cahaya hijau yang menyilaukan muncul di tubuhnya, dan itu berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi lagi. Saat cahaya hijau menyala, semua daun hijau di dahan pohon raksasa membengkak. Kemudian, kuncup bunga merah besar tumbuh dari daun. Pada saat berikutnya, semua kuncup bunga merah mekar bersamaan dan berubah menjadi bunga yang besar dan cerah. Butiran merah samar keluar dari bunga besar itu seperti serbuk sari. Saat menyebar, membentuk kabut merah yang menyelimuti penghalang cahaya 3 warna. Kecepatannya mengejutkan. Namun, ketika kabut merah bersentuhan dengan penghalang cahaya 3 warna, ia menembusnya secara langsung. Penghalang cahaya yang sangat kuat. Apa? Mereka bertiga terkejut ketika mereka melihat ini. Hati Hanli tenggelam, dan dia melepaskan indera ilahinya untuk memindai area tersebut. Detik berikutnya, dia merasa pikirannya tenggelam, dan tiba-tiba dia merasa mabuk. Energi spiritual abadi di tubuhnya juga menjadi lamban. Namun, pada saat berikutnya, indera ilahi yang besar di benaknya tersentak, dan dia segera sadar kembali. Dia segera berteriak, "Hati-hati, ini adalah serangan indera ilahi." Pada saat yang sama, Nas Chen Sol di dantiannya membuat segel tangan dengan kedua tangan. Seketika, kekuatan jernih melonjak keluar dan mengalir melalui meridiannya. Energi spiritual abadi yang lamban segera kembali ke keadaan semula. Putaran air, gempa bumi, gempa langit. Lin Jiu berteriak dengan tergesa-gesa saat mendengar ini. Ketika Hanli dan Lin Jiu mendengar ini, mereka segera mengganti segel tangan, mengabaikan kabut merah yang telah menyerang penghalang cahaya. Di permukaan penghalang cahaya 3 warna, cahaya hitam yang awalnya berada di lapisan kedua bergetar hebat dan tiba-tiba muncul di permukaan. Cahaya perak juga ada di lapisan kedua, dan cahaya keemasan yang awalnya ada di permukaan ada di lapisan ketiga. Setelah perubahan ini, cahaya yang dipancarkan penghalang cahaya berubah. Itu menjadi sangat lembut, dan gelombang muncul di permukaan. Kabut merah yang awalnya mengabaikan penghalang cahaya 3 warna benar-benar terhalang kali ini. Namun, kabut merah yang telah memasuki penghalang cahaya telah menyebar dan menyelimuti mereka bertiga. Gelombang keracunan dan pusing mulai menyerang pikiran mereka. Hanli menyipitkan matanya. Saat dia perlahan mengedarkan seni penyempurnaan roh, dia mengeluarkan lonceng batu giok putih kecil dan membiarkannya melayang di atas kepalanya. Gelombang kesejukan bergema di benaknya, dan itu segera mengurangi pengaruh kabut merah hingga lebih dari setengahnya. Meskipun masih ada beberapa pengaruh, itu tidak banyak. Raja Qilin secara alami siap untuk peringatan Hanli, dan saat dia membuat serangkaian segel tangan, dia meletakkan tangannya yang lain ke atas kepalanya sendiri. Kunci putih kecil terbang ke depan, melepaskan lingkaran cahaya tembus cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya segera menjadi sedikit lebih jelas. Lin Jiu mengeluarkan kain panjang berwarna kuning yang berputar di sekeliling tubuhnya, mencegah kabut merah mendekatinya. Mereka bertiga masing-masing memiliki metode sendiri untuk menghadapi kabut merah. Namun, mengaktifkan 3 panji harta karun sudah menghabiskan banyak kekuatan spiritual abadi. Di wilayah hijau ini, mereka tidak dapat menyerap energi esensi langit dan bumi. Akibatnya, meskipun mereka bertiga terus mengisi energi esensi dengan batu esensi abadi, wajahnya sangat pucat. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Namun, mereka tidak tahu bahwa klon Dewa Emas juga sangat terkejut.
Dia awalnya berpikir bahwa dengan klonnya dan kendalinya atas kekuatan hukum, dia dapat dengan mudah menyingkirkan ketiga junior ini. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Ini membuatnya sangat marah. Bahkan jika saya harus mengorbankan banyak energi esensi saya hari ini, saya akan membuat Anda membayar harga yang pantas Anda terima. Mata klon Dewa Emas bersinar dengan cahaya hijau. Dia melantunkan mantra dan membuat segel tangan dengan kedua tangan. Dalam sekejap, bunga merah yang tumbuh di pohon yang menjulang tinggi itu bergetar sedikit. Kemudian, dengan suara terengah-engah, semua bunga diselimuti bola api hijau. Nyala api membakar dengan ganas dan langsung menelan seluruh pohon, memancarkan fluktuasi hukum yang sangat kuat. Saat api hijau menyala, tubuh klon Dewa Emas juga menjadi sedikit transparan. Kemudian, seluruh pohon yang menjulang tinggi itu bergetar hebat dan tumbang dengan suara keras. Itu menabrak Han Li dan dua lainnya dengan kekuatan gunung. Sebelum pohon itu benar-benar tumbang, tekanan yang tak terlukiskan dan tak berbentuk menimpa mereka. Han Li dan dua lainnya merasakan napasnya mandek. Mereka ingin meninggalkan barisan dan menghindar, tapi sudah terlambat. Oh tidak, Lin Nine membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah esensi, yang menyatu dengan panji emas. Spanduk emas bersinar terang dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk dinding cahaya keemasan. Han Li dan Lin Seventen segera membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah esensi, menyuntikkan kekuatan spiritual abadi yang tersisa ke dalam spanduk milet besar 3 yuan. Spanduk perak dan hitam juga bersinar terang dan berubah menjadi dinding cahaya perak dan hitam. Kemudian, Han Li melambaikan jarinya dan Heavy Water True Will muncul. Itu berputar dengan cepat dan diblokir di depannya. Lin Nine dan Lin Seventen juga mengeluarkan harta dharma mereka pada saat yang bersamaan. Mereka perlahan menciptakan lapisan layar cahaya yang terjalin satu sama lain dan menyelimuti mereka bertiga. Sebelum mereka bertiga bisa melakukan hal lain, pohon menjulang tinggi yang terbakar dengan api hijau sudah tiba dengan suara keras, cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba meledak dan menelan sosok Han Li dan dua lainnya. Lampu hijau melebar dan menyusut. Kemudian, terdengar ledakan keras dan cahaya hijau meledak. Kekosongan di sekitarnya berdengung, dan retakan yang terlihat muncul. Itu dipelintir dan bergetar seolah-olah akan terkoyak. Badai hijau yang sangat ganas muncul dan menyapu ke segala arah. 3 sosok melesat keluar dari cahaya hijau. Mereka adalah Han Li dan yang lainnya. Saat ini, pakaian mereka sobek dan wajahnya pucat pasi. Tubuhnya penuh dengan luka dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Namun, ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka baru saja selamat dari malapetaka. Cahaya hijau dengan cepat menghilang dan klon Dewa Emas tubuhnya hampir transparan dan sepertinya akan menghilang. Anggap dirimu beruntung hari ini. Ingat, saya Gu Jie dari Istana Abadi Beku Utara. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri hari ini. Ketika saya keluar dari pengasingan, saya akan menangkap kalian bertiga, mengekstrak jiwa Anda, membakar tulang Anda, dan menyebarkan abu Anda. Ingat ini, klon Dewa Emas perlahan menghilang dan ekspresinya sangat menyeramkan. Jimat itu secara spontan terbakar dan berubah menjadi abu dalam beberapa tarikan nafas. Gu Jie, kami akhirnya melewati tahap ini. Namun, kami telah menyinggung sesepuh Dewa Emas dari Istana Abadi Beku Utara. Kami akan berada dalam masalah besar di masa depan, kata Lin Jiu perlahan. Hanya satu klon sudah sangat merepotkan. Jika tubuh aslinya telah turun, aku khawatir kita tidak akan selamat. Lin Seventen menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada. Karena perseteruan sudah terbentuk, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Ayo berkemas dan tinggalkan tempat ini, kata Han Li setelah hening sejenak. Han Li mengeluarkan ramuan dan menelannya. Kulitnya berangsur-angsur kembali normal. Heavy Water True Will melayang di sampingnya.
Cahaya di permukaannya sedikit redup. Jelas bahwa itu rusak oleh serangan sebelumnya. Dia harus memperbaikinya setelah dia kembali. Di sisi lain, Lin Jiu juga menyingkirkan 3 millet banner. Meskipun tidak dirusak oleh serangan terakhir klon Gu Jie, tapi masih kehilangan sebagian spiritualitasnya, yang membuatnya merasa sangat menyesal. Orang yang paling menderita adalah Lin Seventen. Tidak hanya dia terluka parah, vitalitasnya juga sangat rusak. Segelnya, yang setara dengan harta sihir kelahirannya, telah kehilangan lebih dari setengah spiritualitasnya karena kekuatan hukum dari inkarnasi Dewa Emas. Namun, dia masih bisa mempertahankan hidupnya dan mengambil kembali hartanya. Mereka bertiga beristirahat sejenak di tempat sebelum terbang kembali ke lembah. Setelah pertempuran sengit barusan, lembah saat ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Sebagian besar gunung di sekitarnya langsung rata dengan tanah, dan tanah dipenuhi dengan kawah besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tempat bahkan langsung menembus jauh ke dalam tanah, dan samar-samar magma terlihat melonjak. Meskipun pegunungan itu terpencil, keributan yang mereka timbulkan terlalu mengejutkan. Secara alami, menarik perhatian para kultivator di dekatnya. Faktanya memang demikian. Dalam beberapa puluh tahun ke depan, gunung bersalju yang tidak beradab ini benar-benar menarik banyak orang untuk mencari pertemuan kebetulan di sini. Tentu saja, itu adalah cerita untuk lain waktu. Aku hampir lupa. Aku akan pergi dan mengambil 2 harta di luar. Lin Jiu terbang ke pintu masuk lembah dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan mengambil kayu penahan petir. Aku akan meninggalkan lembah untukmu, Taois Lin 17, kata Han Li." Lin Seventen tidak keberatan. Mereka bertiga tahu bahwa tidak boleh tinggal lama di sini. Dengan demikian, mulai bergerak serempak. Dengan indera spiritual mereka saling memantau, tidak takut pada siapapun yang mencoba menyelinap. Sosok hijau melintas dan Han Li muncul di suatu tempat di luar lembah. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hijau ke tanah. Tanah meledak dan lubang besar muncul. Di dalam lubang itu ada sepotong kayu emas setinggi manusia dan setebal paha. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan ada cincin dengan pola berbentuk petir di permukaannya. Permukaannya halus, dan ada pola petir keemasan di permukaannya, memancarkan aura petir yang kuat. Meskipun terbuat dari kayu, itu lebih terlihat seperti biji logam. Itu adalah kayu penangkap petir. Dengan lambaian tangannya, Han Li mengambil kayu emas itu ke tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia telah membaca tentang kayu penahan petir dalam catatan kuno sebelumnya. Itu adalah material roh tipe guntur yang sangat langka. Itu sangat sulit dan memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat. Itu adalah bahan kelas atas untuk menempa harta roh tipe guntur. Kayu roh ini sangat sulit untuk diolah, sehingga jarang muncul di pasaran. Dia tidak berharap menemukannya di sini. Dengan pemikiran ini, Han Li terbang ke tempat lain dan meledakkan tanah dan menggali kayu penangkap petir lainnya. Setelah beberapa saat, dia menggali semua pohon penangkap petir di sekitar lembah, dan totalnya ada 81 pohon. Ketika Han Li terbang ke lembah dengan kayu spiritual, Lin Nine dan Lin Seventen sudah berdiri di ruang kosong di lembah. Lin Nine memiliki 2 harta yang mengambang di depannya. Salah satunya adalah pedang emas kuno. Itu terlihat sangat berbeda dari pedang terbang biasa dan merupakan pedang besar. Ada 9 bintang emas yang diukir di bilah lebar pedang itu. Harta lainnya adalah cermin emas kuno. Bentuknya persegi panjang dan ujung-ujungnya dilubangi. Permukaan cermin buram dan gambar harimau ganas terukir di bagian belakang cermin. Jelas bahwa kedua harta ini adalah 2 harta spiritual yang digunakan untuk menjaga formasi. Kedua harta itu jelas luar biasa, memancarkan gelombang energi logam dan jelas merupakan harta spiritual kelas tertinggi. Meskipun tidak sebanding dengan senjata abadi, tapi tidak jauh dari itu.
Lin Seventen memegang gelang penyimpanan di tangannya di samping tungku pil emas. Itu adalah gelang penyimpanan milik sesepuh berambut putih. Meskipun sepertinya mereka memiliki panen yang melimpah, keduanya tetap diam karena suatu alasan. Teman-teman, apakah kamu menemukan sesuatu? Han Li mendarat di samping mereka berdua dan bertanya. Coba lihat apa yang ada di dalamnya. Lin Seventen menepuk tungku pil emas dan berkata dengan tenang. Ketika Han Li mendengar ini, dia segera melepaskan indera ilahinya ke dalam tungku pil. Meskipun tungku pil telah berhenti memurnikan pil, itu masih dipenuhi dengan kekuatan spiritual panas yang membentuk susunan yang kokoh. Sulit bagi indera-inderanya untuk menembusnya. Dia mengerutkan kening dan meningkatkan kekuatan indera ilahinya. Akal ketuhanannya menembus susunan dan memasuki tungku pil. Pil ungu seukuran ibu jari mengambang di tungku pil. Setengah dari pil itu hangus hitam dan jelas bahwa penyempurnaan pil itu gagal. Namun pil ini, Han Li melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa segel tangan ke berbagai bagian tungku pil. Sambil mendengus, dia menamparkan tutup tungku pil dan lampu hijau melintas di telapak tangannya. Suara retak bisa terdengar dari tungku pil. Dia melambaikan tangannya dan tutup tungku pil terbuka. Pil ungu terbang keluar. Lin Jiu mengangkat alisnya saat melihat ini. Dia terkejut bahwa Han Li dapat memecahkan formasi pembatasan pada tungku pil dan mengambil pil itu dengan mudah. Ekspresi Han Li berubah serius saat melihat pil ungu itu. Ada tanda roh ungu berbentuk petir di ramuan itu, tapi itu tidak lengkap. Banyak bagian yang patah, terutama bagian yang hangus hitam. Lebih dari setengah tanda roh telah terpotong. Meski sangat lemah, prasasti petir ungu mengeluarkan beberapa fluktuasi hukum. Dia memang sedang memurnikan pil Dao, gumam Han Li. Itu benar, ini adalah pil Dao. Saya melihat lebih dekat ke wajah penatua berambut putih dan akhirnya ingat siapa dia. Namanya Ping Yaozi dan dia adalah ahli alkemis bumi yang terkenal di Istana Surgawi Beku Utara. Namun, dia tetap low profile dan tidak banyak orang yang tahu seperti apa tampangnya. Saya mendengar bahwa dia telah mencoba untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Aku ingin tahu apakah dia telah berhasil. Jika dia memiliki, suara Lin Jiu penuh dengan kepahitan. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat mendengar ini. Tak perlu dikatakan apa arti seorang alkemis surgawi bagi kekuatan apapun. Bahkan Jalan Naga Obor, yang merupakan salah satu sekte teratas di alam surgawi Beku Utara, tidak memiliki alkemis surgawi. Ini menunjukkan betapa berharganya mereka. Jika Ping Yaozi benar-benar menjadi alkemis surgawi seperti yang diduga Lin Jiu, statusnya di Istana Surgawi Beku Utara tidak akan terbayangkan. Bahkan jika dia masih seorang alkemis bumi teratas, dia masih akan menjadi sangat penting. Tapi sekarang, mereka bertiga telah membunuhnya untuk misi berhadiah tinggi dari aliansi ketidakkekalan. Pantas saja Gu Jie sangat marah dan bersumpah akan membunuh mereka bertiga. Lin Jiu segera merasakan merinding saat memikirkan hal ini. Kali ini, dia benar-benar membuat dirinya dalam masalah besar. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Kami telah melalui ribuan tahun kultivasi dan menjadi dewa sempurna. Siapa yang tidak memiliki jiwa yang tidak bersalah? Ada pepatah di dunia sekuler bahwa kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang belulang ribuan orang. Kami sudah menentang surga dalam mengejar Dao Agung. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Saya tidak akan duduk dan menunggu kematian. Lin Jiu menghela nafas panjang dan mengubah topik pembicaraan. Lin Jiu benar. Dao surgawi tanpa ampun. Mereka yang lemah akan mati sejak lama. Alam surgawi Beku Utara begitu luas. Kita harus membuat beberapa persiapan setelah kita kembali. Bahkan jika Gu Jie adalah dewa emas, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada kita. Jangan buang waktu lagi. Mari kita pisahkan hal-hal ini dan pergi secepat mungkin, kata Lin Seventen sambil mengangguk setuju. Baiklah.
Han Li menghela nafas lega. Dia secara alami tidak keberatan. Lin Seventen mengguncang gelang penyimpanan di tangannya dan setumpuk barang muncul di tanah. Kebanyakan adalah berbagai jenis tumbuhan dan bahan spiritual. Masing-masing tampaknya dipenuhi dengan spirit ki dan bersinar terang. Mereka bertiga segera menoleh. Mata Han Li berbinar dan tatapannya tertuju pada salah satu ramuan spiritual. Ramuan itu berwarna hijau seperti batu giok dan bentuknya sedikit melengkung. Itu berbentuk naga dan daunnya kecil, melekat erat pada batang utama ramuan spiritual seperti sisik. Ini adalah rumput naga bertanduk, bahan utama pil hujan musim semi yang pernah dia lihat di paviliun ramuan surgawi. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Ada lebih dari 10 batang rumput naga bertanduk di tanah dan tampaknya berusia lebih dari 50.000 tahun. Adapun ramuan spiritual lainnya, Han Li hanya bisa mengenali kurang dari setengahnya, semua adalah ramuan spiritual tingkat tertinggi yang setara dengan rumput naga bertanduk. Hanya ramuan dan bahan spiritual ini saja yang merupakan kekayaan besar. Selain ramuan spiritual ini, ada 7 harta dharma, 2 botol giok putih, kotak giok ungu, dan setumpuk kecil batu esensi abadi. Harta karun dharma ini semuanya adalah harta karun spiritual dan tampaknya berkualitas baik. Namun, jauh lebih rendah dari 2 harta karun spiritual. Ada batasan dalam 2 botol batu giok putih yang mencegah masuknya indera ilahi seseorang. Adapun kotak giok ungu, ada jimat perak yang ditempelkan di atasnya. Prasasti jimat perak yang tak terhitung jumlahnya berenang di atasnya, memancarkan gelombang roh ki yang kuat. Ada beberapa lapisan prasasti spiritual pada kotak giok yang terhubung ke jimat perak. Seluruh kotak batu giok diselimuti oleh lapisan cahaya perak dan indera ilahi seseorang tidak dapat memasukinya. Lin Seventen menyerahkan gelang penyimpanan ke Lin Jiu dan memberi isyarat padanya untuk memeriksanya. Lin Jiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap kosong pada harta dharma. Namun, dia tidak mengambil gelang penyimpanan sampai Lin Seventen mengingatkannya. Dia kemudian sadar kembali. Oh, aku baru saja terganggu. Aku tidak menyangka Ping Yaozi memiliki begitu banyak barang padanya, kata Lin Jiu sambil mengambil gelang penyimpanan. Jantung Han Li berdetak kencang saat melihat ini. Meski hanya sesaat, dia melihat tatapan aneh di mata Lin Jiu. Sengaja atau tidak sengaja, dia melihat beberapa harta sihir, semua adalah harta sihir biasa, tidak menarik sama sekali. Namun, ada token hitam aneh di samping harta karun itu. Ada salib yang terukir di token dan memancarkan cahaya hitam redup. Ini sepertinya tanda dari Menara Shifang. Mungkinkah Ping Yaozi berhubungan dengan Menara Shifang? Lin Seventen bertanya ketika dia melihat token hitam itu. Jantung Han Li berdetak kencang saat mendengar ini. Apakah dia dari Menara Shifang atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kita, kata Lin Jiu sambil memberikan gelang penyimpanan kepada Han Li.